teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin situasi kayak gini? Tiba-tiba sadar kalau ternyata malam ini ada tugas yang bahkan belum dikerjain sama sekali. Panik, buru-buru buka laptop, dan bahkan jadi ngeblank. Ternyata kamu nggak sendiri, banyak banget orang yang ngalamin masalah kayak gini, terutama kita sebagai mahasiswa. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Procrastination atau prokrastinasi adalah perilaku yang ditandai dengan kebiasaan menunda pekerjaan sampai mendekati atau bahkan melewati batas waktu terakhir. Pada dasarnya, prokrastinasi adalah perilaku yang dapat berdampak negatif karena dapat membuat seseorang menjadi panik dan terburu-buru dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Yuk kita bahas gimana caranya memanage waktu dengan benar. Kamu lagi ngapain, Mel? Kerjakan tugas apa? Lewat guys, tugas komunitas kesehatan deadline-nya jam 11 malam ini. Aku baru ingat sekarang. Mel, tugas itu kan udah dikasih dari 1 minggu yang lalu. Kita juga udah diskusi bagianmu, inget nggak? Dulu aku juga mikirnya begitu, suka nunda-nunda terus. Pas mepet deadline, jadinya begadang. Terus hasilnya nggak maksimal. Jadinya gimana? IPK jadi rendah, nilai jadi anjlok. Makanya aku selalu set alarm khusus. Bahkan pakai suara dosen yang bilang, jangan lupa tugas minggu depan ya. Serius banget kamu, sampai rekam suara dosen. Biar dramatis, tapi efektif loh. Wow. Coba deh, mulai besok bikin rencana baru. Misalnya hari ini baca dulu, besok nulis 1 paragraf. Dikit-dikit asal rutin, lama-lama selesai. Jangan lupa cari tempat belajar yang aman dan yang sunyi. Jadi itu efektif buat kita belajar. Terus jangan lupa simpan HP dan pasang alarm buat kita belajar 30 menit. Dan jangan panik, karena panik itu akan membuat kamu pusing. Oke deh, aku akan ingat sekarang kalau tugas itu bukan musuh, tapi partner kita. Oke, kita masuk ke solusi. Bagaimana sih caranya supaya tugas gak numpuk dan gak mepet deadline? Ada 3 cara efektif yang harus kamu ikutin. Yang pertama, buat to-do list harian. Dengan to-do list, kita punya daftar jelas apa aja yang harus dikerjakan, kapan, dan mana yang paling urgent. Ibaratnya, ini kayak peta supaya kita nggak nyasar di tumpukan tugas. Yang kedua, lakukan teknik Pomodoro. Caranya simple. Kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, istirahat agak panjang. Dengan metode ini, kita nggak cuma lebih fokus, tapi juga nggak gampang capek. Tugas CT lebih ringan karena dikerjakan sedikit demi sedikit, tapi rutin. Pokoknya, kerja cerdas, bukan kerja maksa. Ketiga, buat pengingat deadline. Alarm atau reminder. Ini bukan cuma buat bangun tidur, tapi juga empuk buat ingetin kita soal tugas, deadline, atau jadwal belajar. Kamu bisa pakai alarm di FB atau atur pengingat di Google Calendar biar lebih rapi. Satu hal penting, jangan tunggu datang, mulai aja dulu. Kalau tugas terasa berat, coba pecah menjadi bagian kecil. Misalnya hari ini pekerjaan, besok berkerasa. Dan ingat, selesai lebih baik daripada sempurna tapi nggak dikumpulin. Perfeksionisme itu menjadi alasan untuk selesai. Jadi, utamakan kemajuan, bukan kesempurnaan. Ingat, deadline itu bukan ancaman, tapi pengingat bahwa waktu itu terus berjalan. Kalau kamu bisa mengatur waktu hari ini, maka kamu sedang mengatur kesuksesan masa depan. Manajemen waktu bukan tentang banyaknya aktivitas, tapi bagaimana caranya kamu menentukan apa yang paling penting. Mulai sekarang, kelola waktumu, taklukkan deadline.